Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan dengan NIM 18010040. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum avionik, yaitu mengenai bagaimana cara kerja Kalman filter dapat menghasilkan nilai translasi lebih baik daripada dead reckoning saja. Ini kita lihat dulu di sini hasil dari translasi UEFI dengan dead reckoning. Nah, ini akselerasinya ini masih terjadi banyak noise. Nah, sehingga dari hasilnya itu akan menjadi aneh ya, yang mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Diharapkan di maps yang sudah ditentukan oleh track drone. Dalam ini track drone itu dalam bentuk persegi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dalam bentuk persegi, ya. Nah, ini. Jadi memang jika hanya mengandalkan dead reckoning saja, itu data dari sensor akselerometer itu akan terjadi banyak noise ya, terjadi banyak noise. Nah, karena secara teori itu akselerometer itu digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi bumi. Nah, sehingga data yang diperoleh dalam itu tuh akan terpengaruh oleh percepatan gravitasi bumi secara vertikal. Jadi ini masih banyak noise karena yaitu terpengaruh oleh gravitasi bumi. Nah, itu juga bukan hanya karena itu, tapi bisa juga karena sensor akselerometer itu juga terpengaruh oleh draw dari sensor sendiri itu. Nah, itu terjadinya noise. Ini dari data pergerakan drone tadi ya. Nah, ini hasil data dari translasi UEFI dengan Kalman filter. Nah, ini. Jadi ketika sudah digabungkan ataupun yang sudah di Kalman filter kan, akan terjadi hasil yang lebih tepat. Nah, ini dalam bentuk persegi. Nah, di sini tidak sampai titik nol, mungkin bisa saja pas percobaan itu drone sebelum turun ke tanah sudah dihentikan. Nah, kenapa hasilnya itu akan menjadi lebih tepat? Bagaimana cara kerjanya si Kalman filter ini ya? Oke, jadi Kalman filter ini merupakan filter yang cara kerjanya itu akan memfilter ataupun menapis data yang error itu, kemudian ataupun disebut dengan low pass filter, sehingga nanti data yang error akan lebih baik ya. Dan juga Kalman filter ini juga bisa menggabungkan data dari beberapa sensor. Nah, jadi Kalman filter ini memang istimewa bukan hanya untuk mensaring ataupun memfilter. Dia juga bisa untuk menggabungkan data beberapa sensor. Nah, sehingga pada kasus ini nih, Kalman filter juga ini bekerja menggabungkan data dari akselerometer. Nah, menggabungkan data dari akselerometer tadi, kemudian nanti itu didapat data translasi UEFI-nya. Itu tapi datanya itu masih dengan dead reckoning. Jadi belum dengan Kalman filter. Jadi belum sempurna ataupun masih banyak terjadi noise. Nah, kemudian nanti akan dilakukan cara yang kedua, yaitu dengan menggabungkan data dari GPS. Nah, menggabungkan data dari GPS, setelah dari data GPS itu kemudian digabungkan dan akan menghasilkan data translasi yang lebih tepat. Yaitu kenapa lebih tepat? Yaitu dengan bantuannya si Kalman filter ini. Nah, ini memang Kalman filter ini berguna untuk untuk mengurangi draw ataupun bahkan bisa menghilangkan draw. Ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian ataupun dalam perkataan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.